Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu. Lama banget bang gak bikin video ini bang. Udah hampir berapa bulan ya. Karena memang suasananya emang udah berubah bang. Ekonomi juga berubah. Maksudnya berubah ya. Sekarang saya nggak fokus di kaos. Sekarang fokusnya lebih ke minuman, es teh Solo. Dan bersyukurnya adalah ketika beralih, es teh Solonya lebih bagus gitu. Emang ada jual beli pakaian agak berkurang mungkin ya bang ya. Mungkin nggak semua orang ngalamin, tapi mungkin mayoritas ya bang, mayoritas ngalamin. Jadi kalau tetap stuck di situ agak kawat juga yang kan, kita kan ada kebutuhan yang lain toh. Makanya saya langsung pindah jebret, ngelihat ada booming es teh Solo, saya ikutin. Ya bersyukur bagus gitu. Ngobrol-ngobrol ini ya bang ya. Sebenarnya nggak masuk dalam kategori jual beli apa. Tentang mungkin beberapa video yang lainnya abang pernah lihat saya sering pakai kacamata, mungkin sering pokoknya pakai topi kan untuk menutupi. Itu karena apa bang? Itu karena ada benjolan di mata saya bang. Ada benjolan di mata saya yang bikin saya nggak pede. Apalagi ketika saya jual es teh kan face to face sama pembeli tuh. Di situ juga saya nggak pede gitu loh. Jadi saya cuma pengen cerita sedikit ya bang. Ya mungkin agak panjang dikit lah. Itu, pengalaman saya ketika ada bintik di mata saya bang ya. Yang seperti ntar kita lihat ya bang ya. Pokoknya ada bintikan di mata saya itu udah puluhan tahun bang. Puluhan tahun saya biarin. Karena waktu itu kecil banget. Termasuk kecil banget. Tapi kok lama-lama setahun 2 tahun, mungkin setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun itu nggak ganggu sama sekali. Tapi ketika udah masuk di tahun 9 apa tahun, bukan tahun 9 lagi, mungkin tahun hampir mendekati 15 tahun itu sudah sangat mengganggu. Ada jendolan di sini. Mungkin di video-video saya yang bisa kelihatan karena benjolannya gede banget. Yang bikin saya nggak pede tuh dia gede, keras juga. Di saat udah hampir 15 tahun itu udah sangat mengganggu. Saya pikir mungkin saya pakai obat yang ya alternatif, obat yang lain yang iklan-iklan itu mungkin masih bisa kali ya. Ternyata nggak ngaruh sama sekali. Jadi saya pengen bagi pengalamannya bagus. Jadi saya pengen share pengalaman, siapa tahu aja di sini ada yang nonton juga. Jadi ya saya karena sering ketemu orang juga kan sering lihat saya, wah ada jendolan nih. Kalau ngelayanin kok ngapain dingklok terus gitu kan. Nah, ada satu customer yang bilang, itu matanya kenapa gitu kan. Wah saya bilang ini benjolan pak, udah lama. Dia nanya udah lama belum? Udah, saya bilang udah lama pak, udah tahunan, puluhan tahun mungkin. Dia bilang kan, waduh itu mah udah nggak bisa mas. Mungkin salah satu jalan adalah operasi gitu deh. Wah kalau saya dengar operasi pasti bukan saya doang, semua orang pasti udah flak ngedon tuh. Tapi ya dia nyaranin itu aja yang deket. Kebetulan di dekat daerah saya itu ada klinik. Kliniknya itu terkenal, nama kliniknya itu Hijau Putih. Saya di Tanjung Duren ya bang ya. Tanjung Duren tuh ada klinik namanya Hijau Putih. Itu dia bilang itu bagus, kamu mendingan kamu kesana aja, dia melayani operasi. Mungkin kalau kategori mata saya nggak tahu ya, operasi kecil atau enggak. Kamu kesana aja, mungkin jatuhnya operasi kecil apa nggak terlalu ini katanya. Saya dikasih tahu, kebetulan saya juga sebenarnya udah tahu itu klinik itu udah tahu, tapi saya untuk melangkah untuk operasi itu saya nggak berani. Ya itulah mungkin tanda kutip kebodohan mungkin ya.
Jadi kita nyimpennya lama banget sampai puluhan tahun. Tapi ketika udah mengganggu baru ke rumah sakit. Ya karena mungkin saya berharapnya berlebihan, sampai tahu aja bisa kecil sendiri gitu ya Mbak. Ya sesuai dengan sarannya orang itu, ya udahlah, nggak mau saya basa-basi lah, ya udah nggak apa-apa, nggak ada ruginya tuh. Berapa hari kemudian saya coba datang itu, kebetulan dokternya itu dokter ya apa, termasuk punya nama lah, namanya Dokter Rijal. Dokter Rijal. Nah kebetulan tempat saya kan nyewa tempat tuh. Nah ya, tempat itu kebetulan adalah yang ngasih tahu juga, itu Dokter Rizal bagus, ternyata temennya dari istrinya gitu loh. Nggak tahu, agak ribet lah bang. Pokoknya yang punya tempat saya usaha itu dia punya temen cewek kan, semua teman cewek lah. Ceweknya ini suaminya Dokter Rizal. Saya juga dikasih tahu lebih di situ. Itu bagus Dokter Rizal itu katanya, udah pengalaman, udah bagus, namanya juga udah bagus. Nah, betul ketika saya datang ke sana ada Dokter Rizal. Dokter Rizal dipanggil sama saya kan, biasa kan ngantri terus dipanggil gitu kan, terus jelasin kenapa. Saya bilang saya nggak apa-apa, saya nggak sakit, nggak apa-apa, cuman saya ada benjolan di mata. Jadi tanya-tanya udah berapa tahun. Waktu itu saya nggak ngomong puluhan tahun, udah lama saya bilang gitu kan. Udah dilihat, dicek. Yang istilah kata mungkin nggak, saya kenapa diperiksa, istilah jantung apa diperiksa itulah, alat apa itu namanya itu bisa periksa, tekanan darahnya diperiksa semuanya. Oh ini dilihat matanya, wah ini benjolannya udah puluhan tahun, saya kasih obat juga percuma kata dia. Tapi tetap kasih obat sama dia. Ini saya kasih obat salep, tapi nanti kalau nggak ada pengaruhnya, mau nggak mau kamu harus operasi gitu. Oh ya, bagusnya lagi dia tuh ngasih alternatif, ketika mau operasi kamu mau BPJS mandiri. Karena saya udah dengar BPJS ya mungkin agak ribet mungkin ya, antrinya juga lama. Saya bilang ya udahlah Pak, mandiri aja, mandiri. Udah jelasin lah biayanya segini. Biayanya itu ya agak lumayan sih bang. Biayanya itu di bawah sejuta lah, di bawah 1.000 lah ya kata bahasa pedagang. Di bawah sejuta, tapi nanti ada obat-obatnya. Ya karena saya udah kepalang tanggung, sudah di situ, oke lah. Nah ketika di situ dia ngasih jadwal, udah kamu hari ini nanti datang kemari, bilang aja kamu mau operasi gitu. Berapa hari berapa hari kemudian pas hari hanya itu saya operasi, saya juga nggak terlalu yakin juga berangkat nggak. Tapi kalau biarin juga ini ntar malah tambah gede, tambah ganggu banget toh. Akhirnya saya datang lah, bodo amat lah, buat kebaikan juga ya nggak. Kebetulan waktu itu juga bersyukur duitnya ada lah, duit sampingan bukan buat usaha tuh. Oke lah, datang lah ya. Habis itu daftar gitu, nelpon saya dikasih nomor teleponnya sama Pak Rizal ini. Nanti kalau udah datang kamu telepon saya aja. Udah langsung datang, daftar. Saya dipanggil sama dia. Makanya saya datang ke tempat kecil, nggak terlalu besar sih ruang, ya kayak tempat biasa gitu. Tapi ya obatnya mungkin alatnya komplit. Nah di situ saya udah ya, ini nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, kamu maksudnya mungkin dia biar ini operasi biasa, kamu nggak usah tegang, operasi biasa gitu, walaupun mata mungkin dia udah pengalaman, jadi bilang ini operasi biasa, kamu nggak usah tegang, mungkin untuk biar saya relax juga toh. Lalu ketika itu saya kan suruh berbaring biasa lah. Ini nanti saya suntik ya, mungkin agak sakit sedikit. Dan suntik kan ternyata nggak terlalu sakit, obat bius kemungkinan itu buat bius. Didiemin dulu berapa menit gitu kan. Lalu di situ mulailah proses operasi itu. Dia Dokter Rizal sama asistennya satu cewek muat. Karena saya waktu itu kan sadar, jadi kan yang dibius kan cuma pelipis matanya ini doang tuh. Jadi ketika di bius kan saya dengar suaranya apa. Jadi yang asisten ini kelihatannya suruh kayak tap, mungkin suruh airline darahnya suruh tekan biar nggak ngocor gitu mah. Itu nggak lama bang, sekitar 20 menit lah,
paling lama setengah jam lah sama ngobrol. Saya sekali diajak ngobrol sama dia ngerjain operasi itu di cangkul. Wah ini udah banyak telurnya apa nggak tahu apalah itulah, udah berakar. Pokoknya ya, seingat saya seperti itu, dia berkata seperti itu. Wah ini udah berakar, kenapa nggak dari dulu. Udah, tapi dia baru ada waktu itulah, basa-basi lah ya. Tata udah selesai, darahnya juga nggak terlalu banyak, cuman jadi ini istilah saya ya bang ya, dibelek, dikeluarin isinya itu, habis itu dijahit, dilihat sama dia, darahnya nggak keluar, maksudnya nggak ngocor gitu kan. Nah, dia juga nawar ini mau ditutup atau enggak, karena posisinya saya sih kepikirannya kan pengen dagang, langsung dagang kan. Nggak usah lah dok, kasih tutup ya, kata dokternya itu. Ya nggak apa-apa, ditutup juga nggak apa-apa, kamu bisa langsung aktivitas ya, yang penting jangan kena air gitu doang. Udah gitu doang bang, cuman wah gila istilahnya, kata kenapa gue dari dulu nggak melakukan hal itu padahal cuma 20 menit itu cuman masih belek, buang, udah selesai gitu doang. Terus kasih obat, ini saya kasih obat. Nah itu saya masih ketemu dokternya maksudnya kamu datang lagi nanti ke sini ya, berapa 2 atau 3 kali kalau saya ambil. Dan itu nggak kena biaya bang, maksudnya nggak kena biaya. Dia ngecek ini, wah ini bagus ini, kamu kasih salep lagi ya, mau obat apa, pereda nyeri apa gimana. Habis itu nggak bayar, emang suruh datang aja. Jadi emang klinik ini bagus bang, namanya klinik hijau putih ya bang. Udah terkenal di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat ya bang. Dokternya Dokter Rizal. Udah ada. Saya kan mainnya dagang dong, namanya orang pedagang pasti nggak usah lama-lama nganggur. Tapi dia ke dokter itu juga nyaranin jangan dagang dulu, kamu istirahat dulu. Ya udah mau nggak mau, kalau nggak salah 2 atau 3 hari saya libur deh, untuk nggak aktivitas lah yang saya kata agak memerlukan energi yang gede. Lalu ketika berapa hari kemudian kan saya suruh datang ini buat apa, cabut jahitan ya masalahnya. Cabut jahitan itu juga nggak dimintain lagi duitnya, dia cuma dikasih salep lagi, udah habis itu ya udah balik lagi gitu. Nggak salah seminggu udah normal, nggak kayak ada apa-apa tuh bang. Jadi itu tuh dulu di sini saya nih bang, jendolan gede banget yang bikin apa, kalau kedip tuh agak sakit gitu. Tapi ya bersyukur sekarang udah normal, nggak ada apa-apa gitu. Ya saya di sini kan juga buat video ini juga buat terima kasih sama yang namanya Dokter Rizal itu. Bagus pelayanannya juga bagus, rumah sakitnya, istilah kata rumah sakitnya bagus ya bang. Dia bukan klinik ya bang, bukan rumah sakit, sorry. Tapi dia ada kayak rawat inap gitu, ada komplit dia. Pokoknya dia terkenal, bagus. Coba aja abang klik kalau mau cari informasi tentang klinik ini, namanya Klinik Hijau Putih Jakarta Barat, Grogol Jakarta Barat, pasti ketemu deh bang. Jadi itu aja bang ya. Ini apa, seminggu kemudian saya udah normal, nggak ada apa-apa, nggak ada ini kenapa, kayaknya nggak ada, normal. Mungkin yang penyesalan saya itu, kenapa lu nggak melakukan hal itu dari dulu ya kan? Kenapa harus nunggu belasan tahun, mau sampai 15 tahun lebih gitu. Tapi ya mana lagi bang, namanya juga orangnya ya dablek saya katakan. Jadi begitu ya bang, kalau abang atau kakak dah yang punya benjolan di mata, lebih baik saran saya operasi aja. Singkirkan dulu itu yang namanya rasa takut atau gimana tuh, pasti ada. Saya juga, malah saya laki-laki istilahnya kan, badannya besar lumayan, tapi ada rasa takut itu pasti ada. Tetapi ketika udah di tempatnya, apa yang kita takutkan itu waduh nggak ada sama sekali, cuma 20 menit itu pun nggak kerasa sama sekali. Habis dibelek berapa jam kemudian tuh kan, kalau ada kata orang tuh ada rasa sakit-sakit, nggak ada sama sekali. Pokoknya hebat lah ini dokter, ngerti lah dia. Ini total 20 menit udah selesai gitu kan. Ya bang ya kak ya, kalau ada benjolan di mata lebih baik dioperasi. Karena saya udah coba istilahnya obat yang di TikTok lah, yang di apa itulah, mungkin bukan rezeki saya nggak ketemu di situ, ketemunya di operasi.
Oke, cepet aja, nggak usah ditunda-tunda ya, langsung aja ke dokter lah. Dan, tanya dulu dokternya juga, yang harus benar-benar yang udah punya nama ya bang, maksudnya udah bagus lah, udah orang-orang udah pada tahu pasti kan. Kalau abang mau mungkin ke tempat yang saya tuju ini, ke dokter Rizal, ya abang ketik aja Klinik Hijau Putih Tanjung Duren Jakarta Barat, itu pasti nanti nongol mapsnya juga ada. Nanti juga ditawarin kok sama dia, mau BPJS atau mau yang umum. Kalau saya mohon maaf ya kalau ada salah kata ya, pokoknya BPJS apa yang umum, kelihatannya kayak gitu deh, mau yang BPJS apa yang umum. Tapi karena saya udah pikirannya, wah kalau BPJS mungkin ngantrinya banyak. Kalau nggak salah ketika ditawarin BPJS, dia nulis surat, saya nanti saya kasih surat pengantar, kamu kemana gitu sama dia. Kalau salah itu mungkin tanda kutip gratis ya, tapi saya nggak tahu, saya nggak pernah ikut di BPJS. Mungkin bayar obatnya dong, saya nggak tahu. Pokoknya saya takut, bukannya takut apa, takutnya salah ngomong gitu loh, karena saya bukan ini nggak pernah, bukannya nggak pernah. Oke, saya cukup sekian ya bang. Apakah ya, sekali lagi saya saranin, kalau pokoknya ada benjolan yang kira-kira udah lama banget, lebih baik operasi aja dah. Oke, singkirkan rasa yang ragu-ragu, takut. Karena nggak, kalau udah sampai di situ, aku udah selesai operasi, penyesalannya adalah kenapa nggak dari dulu dilakukan gitu. Saya rasa cukup sekian apa kata-kata saya, bisa formal banget kan kata. Oke ya kak bang, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya, saya cuma berbagi pengalaman yang baik kalau menurut saya. Oke, terima kasih.